Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau busuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisi Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Nah, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Lingkungan pasar sangat kotor dan bau. 2. Mengapa pasar sangat bau? Banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga busuk dan menimbulkan bau. 3. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Lingkungan pasar menjadi kurang sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. 4. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan lingkungan, terutama baunya yang tidak sedap. 5. Menurutmu, apakah Dayu, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Iya, mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. 6. Hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika ke pasar? Hak akan lingkungan yang sehat dan bersih. 7. Menurutmu apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Iya, dengan membuang sampah secara sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. 8. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Sebaiknya sampah di pasar dibuang pada tempat yang telah disediakan oleh pasar. 9. Bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya, dan apabila kita melihat sampah berserakan, segeralah membersihkannya. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarang, kita sudah mengambil hak orang lain. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Jelaskan 4 contohnya. Mulailah dari cara yang bisa kamu lakukan di lingkunganmu. Contoh cara menjaga lingkungan: membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon di sekitar rumah, menyediakan tempat sampah, membersihkan selokan dari sampah, menguras air pada bak, memanfaatkan sampah untuk produk daur ulang, dan merawat tanaman pekarangan rumah. Nah, sekarang amatilah montase berikut. Diskusikan dengan kelompokmu. 1.
Bagaimana teknik membuat montase? Teknik montase adalah teknik menggambar dengan cara menempelkan susunan gambar yang telah ada sebelum gambar tersebut dibentuk. Biasanya teknik montase dalam bentuk kartun atau serial anak. 2. Apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase? 1. Memilih gambar. 2. Perpaduan warna. Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Cara membuat montase. 1. Alat gunting. 2. Bahan. Majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton, lem. 3. Langkah-langkah. Potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Misalkan badan dan kepala berbeda. Guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Tambahkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Lihat hasil montase yang dibuat. Nah, buatlah montase dengan tema cintai lingkungan. Ikuti langkah-langkah di atas. Dayu, Lani, Siti sudah selesai membuat montase. Mereka ingin membingkai montase buatannya. Setelah diukur, untuk satu montase membutuhkan 83,7 cm kayu bingkai. Hitunglah taksiran panjang seluruh kayu bingkai yang dibutuhkan. 83,7 ditaksir menjadi 84. Jadi 84 dikali 3 sama dengan 252. Jadi Siti, Lani, dan Dayu membutuhkan kayu sepanjang 252 cm. Apakah caramu sama dengan temanmu? Jelaskan. Mungkin sama ya. Untuk melakukan perkalian desimal, kita dapat menggunakan beberapa cara. Di antaranya, dibulatkan ke satuan terdekat. 19,45 kali 2,4. Hasil pembulatan 19,45 adalah 19,5. Hasil pembulatan 2,4 adalah 2. Hasil taksirannya 19,5 kali 2 sama dengan 39. Kemudian dibulatkan ke bilangan kelipatan 10. 19,45 kali 2,4. 19,45 nilainya mendekati 20. Hasil pembulatan 2,4 adalah 2. Jadi hasil penaksiran perkaliannya 20 kali 2 sama dengan 40. Bagaimana dengan taksiran operasi pembagian? Diskusikan dengan kelompokmu. Hasil penaksiran 3,4 dibagi 0,6 adalah, perhatikan bilangan pada operasi 3,4 dibagi 0,6. Ingatlah bahwa 36 habis dibagi 6. Jadi penaksirannya 3,6 dibagi 0,6. Hasilnya 6. Nah, sekarang kerjakan latihan berikut ya. 1. Hitunglah hasil penaksiran berikut. A. 31,5 kali 2,3. 31,5 dibulatkan menjadi 32. 2,3 dibulatkan menjadi 2. Jadi 31,5 kali 2,3 sama dengan 32 kali 2 sama dengan 64. B. 23,6 kali 4,7. 23,6 dibulatkan menjadi 24. 4,7 dibulatkan menjadi 5. Jadi 23,6 kali 4,7 sama dengan 24 kali 5 sama dengan 120. C. 12,6 kali 8,6. 12,6 dibulatkan menjadi 13. 8,6 dibulatkan menjadi 9. Jadi 12,6 kali 8,6 sama dengan 13 kali 9 sama dengan 117. D. 345,3 dibagi 5. 345,3 dibulatkan menjadi 345. Jadi 345,3 dibagi 5 sama dengan 345 dibagi 5 sama dengan 69. E. 41,7 dibagi 4.
Ingat bahwa 40 habis dibagi 4. Jadi 41,7 dibulatkan menjadi 40. 41,7 dibagi 4 sama dengan 40 dibagi 4. Sama dengan 10. F 35,3 dibagi 6. Ingatlah bahwa 36 habis dibagi 6. Jadi 35,3 dibagi 6 sama dengan 36 dibagi 6. Sama dengan 6. 2. Dayu mempunyai tali panjangnya 100 cm. Ia akan memotong tali sepanjang 9,6 cm. Taksirlah banyaknya potongan yang bisa dihasilkan. 100 cm dibagi 9,6 cm. 9,6 dibulatkan menjadi 10. 100 cm dibagi 9,6 cm sama dengan 100 cm dibagi 10 cm. Sama dengan 10 potongan. Jadi banyak potongan yang bisa dihasilkan adalah 10 potongan. 3. Adik mempunyai pita yang panjangnya 11,6 cm. Adik ingin membaginya menjadi 4 potong sama panjang. Taksirlah panjang setiap potongan. 11,6 dibagi 4. 11,6 dibulatkan menjadi 12. Jadi 11,6 dibagi 4 sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Panjang setiap potongan adalah 3 cm. 4. Harga satu kambing 1,7 juta rupiah. Taksirlah harga 5 ekor kambing. 1,7 dikali 5. 1,7 dibulatkan menjadi 2. 1,7 kali 5 sama dengan 2 kali 5. Sama dengan 10. Jadi harga 5 ekor kambing adalah 10 juta. 5. Harga 1 meter kain adalah Rp120.000. Taksirlah harga 1,75 cm kain. 1 meter sama dengan 100 cm, sama dengan Rp120.000. 1 cm sama dengan Rp1.200. 1,75 dibulatkan menjadi 2. 1,75 kali 1.200 sama dengan 2 kali 1.200. Sama dengan 2.400. Jadi harga 1,75 cm kain adalah Rp2.400. 6. Buatlah 2 soal cerita dan selesaikan sendiri soal cerita buatanmu. Nah, misalkan saja soal yang pertama, harga 1 ekor sapi adalah 20,6 juta rupiah. Taksirlah harga 3 ekor sapi. 20,6 kali 3. 20,6 dibulatkan menjadi 21. 20,6 kali 3 sama dengan 21 kali 3. Sama dengan 63. Jadi harga 3 ekor sapi adalah 63 juta rupiah. 2. Kakak mempunyai pita yang panjangnya 15,2 cm. Kakak ingin membaginya menjadi 5 potong sama panjang. Taksirlah panjang setiap potongan. 15,2 dibagi 5. 15,2 kita bulatkan menjadi 15. 15,2 dibagi 5 sama dengan 15 dibagi 5. Sama dengan 3. Jadi panjang setiap potongan adalah 3 cm. Nah, itu hanya contoh soal ya. Kalian bisa membuatnya sendiri. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.